Iran tenggelam dalam keputusasaan setelah Suriah menggagalkan pengiriman senjata teroris dan membongkar tepat di perbatasan dengan Irak upaya untuk membuka kembali secara paksa koridor pasokan Hizbullah. Muatan itu ditemukan di dalam truk tangki minyak yang menuju ke Banias di pesisir Suriah. Pemeriksaan dimulai sebagai inspeksi rutin di pos Al-Tanf, namun berakhir dengan penyitaan rudal jarak jauh, rudal berpemandu, anti-tank, roket, drone, dan komponen militer yang menurut penyelidikan awal Kementerian Dalam Negeri Suriah akan melintasi wilayah tersebut hingga sampai ke Lebanon. Kementerian Dalam Negeri dalam operasi berkualitas tinggi dan setelah pemantauan serta penyelidikan yang cermat mengumumkan keberhasilan menggagalkan upaya penyelundupan muatan senjata canggih yang disita di perbatasan dengan Suriah. Mari kita lihat ini. Sejumlah besar senjata ini. Di sini kita melihat rudal tipe SRAM dan sekitar 100 drone yang disimpan beserta berbagai aksesorisnya, termasuk baterai-baterainya. Selain rudal jarak jauh ini, adegan ini menunjukkan kerentanan Teheran. Tanpa Assad yang melindungi jalur itu, dengan Hizbullah yang tertekan di tanah Lebanon, dan dengan infrastruktur Iran. Di bawah serangan baru dari Amerika Serikat, jaringan rezim mencoba menyembunyikan persenjataan di kendaraan komersial untuk menjaga sekutunya tetap bertahan. Pemerintahan baru Ahmed Al-Shara memutuskan bahwa Suriah tidak akan lagi menjadi jalan bebas bagi pasukan Quds dan milisi-milisinya. Penyitaan yang diumumkan pada 16 Juli 2026 itu tidak hanya mengenai satu truk saja. Penyitaan itu juga mengenai logistik yang selama bertahun-tahun digunakan untuk membawa kekuatan militer dari Iran melalui Irak dan Suriah ke Hizbullah yang kini diklasifikasikan oleh otoritas Suriah sebagai milisi teroris. Truk tangki yang seharusnya mengangkut bahan bakar itu ternyata menyembunyikan muatan militer. Otoritas Umum Pelabuhan dan Bea Cukai Suriah melaporkan bahwa truk tersebut sedang menuju ke Abanias, sebuah kota pelabuhan di Mediterania, yang menjadi semakin penting sebagai jalur alternatif untuk pengiriman barang dari Irak setelah terjadinya gangguan di Selat Hormuz. Kementerian Dalam Negeri Suriah telah mengonfirmasi adanya rudal jarak jauh, senjata anti-tank berpemandu, dan drone. Analisis terhadap gambar-gambar yang dirilis oleh pihak berwenang menunjukkan setidaknya ada 100 drone gulungan serat optik hulu ledak yang sudah dipersiapkan untuk digunakan pada pesawat tanpa awak dan komponen-komponen yang kemungkinan terkait dengan rudal jelajah. Sistem anti-tank buatan Iran juga ditemukan menurut para ahli yang dikutip oleh Long War Journal. Hizbullah mulai menggunakan peralatan seperti ini di wilayah selatan Lebanon. Dan pusat analisis yang terkait dengan keamanan Israel menyatakan bahwa teknologi ini meningkatkan akurasi serangan terhadap posisi-posisi militer. Penyitaan ini menunjukkan bahwa prioritasnya bukan hanya menyimpan senjata saja. Tujuannya adalah untuk memperkuat satuan udara kelompok tersebut dan mempertahankan perang pengikisan melawan Israel. Selama pemerintahan Bashar al-Assad, wilayah Suriah berfungsi sebagai bagian utama penghubung antara Iran, Irak, dan Lebanon. Senjata dan peralatan tiba ke Hizbullah melalui jalur darat dengan perlindungan politik dan dukungan dari jaringan militer yang terhubung hingga Iran. Ketika Assad jatuh pada akhir tahun 2024, pemimpin Hizbullah sendiri, Naim Qassem, mengakui bahwa kelompok tersebut telah kehilangan jalur pasokan mereka melalui Suriah. Donald Trump juga memberikan tekanan pada mekanisme ini. Tekanan meningkat dengan dimulainya kembali serangan-serangan dari Amerika Serikat. Komando Pusat mengkonfirmasi gelombang baru serangan terhadap komando. Ledakan-ledakan tercatat terjadi di dekat pelabuhan Shahid Barhonar, di mana 2 gedung dihantam menurut gambar dan laporan setempat. Dalam 5 malam terakhir, kampanye ini telah mencapai ratusan posisi secara total. Hal ini disertai dengan kembalinya blokade laut. Nota kesepahaman yang dinegosiasikan di Islamabad hampir runtuh. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengurangi serangan, memungkinkan pelayaran, dan membuka pembicaraan baru. Disitulah diskusi tentang kemungkinan operasi darat semakin berkembang. Perang ini sudah menunjukkan besarnya konsekuensi yang harus ditanggung.
Amerika Serikat dan Israel melakukan hampir 900 serangan dalam 12 jam pertama sejak ofensif dimulai pada bulan Februari. Donald Trump menyatakan pada akhir Maret bahwa kampanye tersebut telah mencapai sekitar 13.000 target. Studi dari CSIS mencatat penurunan hingga 90% dalam peluncuran oleh Iran selama fase yang paling intens. Rexef mengakui bahwa Iran sudah tidak lagi menembakkan sebanyak sebelumnya. Minggu ini, beberapa perkiraan menunjukkan 30 hingga 60 target yang terkena per hari, jauh di bawah 300 hingga 500 yang tercatat pada puncaknya. Penurunan ini juga menunjukkan kelelahan Amerika. Amerika Serikat telah menghabiskan sebagian besar rudal pencegat Patriot yang digunakan di wilayah tersebut. Dan analisis yang dikutip dalam pemberitaan memperkirakan kerugian mendekati setengah dari stok yang tersedia untuk kampanye tersebut. Penggantiannya akan memakan waktu bertahun-tahun. Tembakan masih terus berlangsung, tetapi perang telah memasuki fase serangan yang lebih selektif. Yang menakutkan adalah betapa cepatnya dunia terbiasa dengan ledakan, kapal tanker yang terkena serangan, dan peringatan militer di Teluk. Korban manusianya telah menghancurkan Iran. Aktivis hak asasi manusia di Iran mencatat setidaknya 1.700 warga sipil tewas hingga bulan April. 2 juta warga Iran telah mengungsi sementara di dalam negeri mereka sendiri. Rezim Iran berusaha memanfaatkan pengeboman untuk membangkitkan nasionalisme. Laporan menunjukkan bahwa para mantan kritikus mulai tampil sebagai relawan. Sementara, kerumunan di pemakaman Ali Khamenei meneriakkan kecaman terhadap pejabat yang menentangnya. Tekanan menghancurkan struktur, tetapi memberikan rezim sebuah narasi untuk membungkam para penentang. Qatar terlibat dalam ketegangan ini tanpa menerima versi bahwa mereka ikut serta dalam serangan tersebut. Media Israel memberitakan bahwa Doha dikabarkan setuju untuk menyerang Iran. Namun, pejabat Qatar membantah keterlibatan dan menyatakan bahwa pasukan mereka hanya mempertahankan wilayah mereka sendiri. Qatar menampung pangkalan udara Al-Udeid dan berusaha menghindari keterlibatan langsung. Sementara ancaman dari Iran juga memengaruhi keamanan pribadi Benjamin Netanyahu. Media yang berafiliasi dengan Iran memberitakan bahwa Perdana Menteri Israel dan istrinya akan menerima perlindungan permanen. Sementara anak-anak mereka akan mendapatkan perlindungan tambahan selama 5 tahun, mengingat risiko pembalasan. Versi mengenai durasi pastinya masih berbeda-beda. Namun, kekhawatiran akan upaya pembunuhan telah masuk dalam penilaian keamanan. Netanyahu menyatakan bahwa setiap serangan baru dari Iran terhadap Israel akan mendapat reaksi yang lebih keras. Perebutan drone menghubungkan krisis ini dengan perang di Ukraina. Peter Zeihan menyatakan bahwa Kiev telah meluncurkan sekitar selusin model baru dalam 3 bulan dan mulai memproduksi sekitar 13 unit untuk setiap 10 unit yang diproduksi oleh Rusia. Keunggulan Ukraina terletak pada inovasi yang didukung oleh pendanaan Eropa dan infrastruktur kedirgantaraan peninggalan Soviet. Penilaian Zeihan adalah bahwa tahun 2026 mungkin akan mengungkapkan bagaimana perang ini akan berakhir. Negara-negara Teluk mengikuti perlombaan ini karena mereka membutuhkan pencegat murah untuk menghadapi kawanan drone. Pasokan dari Amerika Serikat tidak memenuhi seluruh permintaan dengan kecepatan yang diinginkan, dan para investor di kawasan tersebut mencari proyek-proyek Ukraina serta solusi pertahanan baru. Penyitaan di Suriah menunjukkan mengapa hal ini penting. Lebih dari 100 drone akan segera memperkuat Hizbullah dan membutuhkan pencegat yang mahal. Marco Rubio membuka front line dengan mengecam jaringan-jaringan tersebut. Militan antifasis yang melintasi Eropa dan Amerika berbagi propaganda, pelatihan, dan informasi tentang target melalui saluran terenkripsi, menggunakan rumah persembunyian, dan mendukung operasi dengan dana lintas negara. Ini adalah konferensi internasional karena kita sedang menghadapi ancaman internasional. Kita sedang menghadapi ancaman lintas negara. Mereka bukan kelompok yang terpisah dan terisolasi.
Mereka adalah jaringan yang saling terhubung. Mereka tidak mengakui batas-batas kita. Mereka sebenarnya bahkan tidak percaya pada negara bangsa itu sendiri. Mereka berkoordinasi, berkomunikasi, bepergian, berlatih, dan bertindak bersama. Berbagi infrastruktur yang sama, musuh yang sama, dan misi yang sama. Militan Antifa dan rekan-rekan mereka bepergian dari seluruh Eropa ke benua Amerika untuk ikut serta dalam serangan satu sama lain. Untuk menyalurkan propaganda, materi pelatihan, dan informasi target melalui saluran terenkripsi yang dibagikan bersama. Bergerak melalui jaringan bawah tanah berupa rumah persembunyian dan jalur pendanaan, serta mendukung operasi mereka melalui dana transnasional. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Washington telah memperluas fokusnya pada kelompok transnasional. Penyelidikan Suriah sekarang mencari siapa yang bertanggung jawab atas muatan tersebut, para pendana, dan kontak-kontak yang menunggu truk itu dalam perjalanan menuju Lebanon. Jika pengawasan terus berlanjut, Hizbullah akan bergantung pada jalur yang lebih mahal, lambat, dan rentan terdeteksi. Bagi Iran, ini berarti kemampuan yang lebih sedikit untuk mempersenjatai sekutu-sekutunya pada saat pantainya terus diserang, dan Selat Hormuz kembali mendorong kawasan ini ke arah perang yang lebih besar. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.